Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai periodisasi perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu pada periode 1965 sampai 1998. Saya Salsani Malasundari dan ketiga teman saya yaitu Raihan Hadinugraha, Yesa Anjali Daryasa, dan Olivia Mutiara Dijingga Setianto. Poin pembahasan untuk materi ini meliputi yang pertama yaitu pengertian atau terkait dengan pembentukan pelaksanaan demokrasi tahun 1965 sampai 1998. Kemudian karakteristik demokrasi pada tahun 1965 sampai 1998. Kemudian sistem demokrasi yang berlaku selama pelaksanaan demokrasi tersebut. Kemudian kehidupan politik dan kehidupan ekonomi pada masa itu. Langsung ke pembahasan. Demokrasi tahun 1965 sampai 1998 ini dikenal dengan istilah demokrasi era Orde Baru yang mulai setelah masa transisi singkat antara tahun 1966 sampai 1998. Kemudian demokrasi era Orde Baru ini merupakan suatu kritikan terhadap pemerintahan Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Dan pelaksanaan demokrasi ini terlaksana selama 32 tahun di bawah pimpinan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, yang saat itu dilantik melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret oleh Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Visi utama pemerintahan demokrasi Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, karena adanya visi tersebut, timbullah secercah harapan-harapan dari masyarakat, terutama dalam perubahan mengenai politik yang lebih demokratis. Karakteristik pemerintahan pada pelaksanaan demokrasi tahun 1965 sampai 1998. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif minim terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Kemudian yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup karena pada masa itu dilaksanakan secara tidak langsung, hingga masyarakat di daerah tidak memiliki peluang untuk menentukan pemimpin mereka. Lalu tidak melahirkan persaingan yang sehat karena rekrutmen politik itu dilaksanakan secara tertutup, tidak secara langsung, jadi mudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Menurunnya indeks hak dasar warga negara. Nah, jadi pada masa itu kebebasan berpendapat itu merupakan suatu hal yang langka dan mewah. Bahkan tidak jarang pemerintah sebagai kepanjangan tangannya itu memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi pendapat atau kebijakan mereka. Selanjutnya mengenai sistem pelaksanaan demokrasi pada tahun 1965 sampai 1998. Sistem demokrasi. Nah, demokrasi pada masa Orde Baru ini dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin di era Presiden Soekarno. Dan dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lainnya. Pada pelaksanaan demokrasi tahun 1965 sampai 1998 ini diterapkannya kebijakan politik, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPRS 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun
1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Orde revolusi atau orde lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar, dan Golkar yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSII. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. Yang ketiga, golongan karya atau Golkar. 3. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. 2. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Yang terakhir, ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eksprasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Pancasila dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok pada tahun 1965. Terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, sehingga dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. 2. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Terus serta dalam pembentukan ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Ikut berperan dalam KTT non-blok. Dan yang terakhir, berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Ekonomi. Pada demokrasi era Orde Baru, kebijakan ekonomi yang diberlakukan yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, trilogi pembangunannya antara lain pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kebijakan ekonomi. Ekonomi pada Orde Baru membaik dalam waktu singkat melalui rencana pembangunan, yaitu Repelita 1 pada tanggal 1 April tahun 69 sampai 31 Maret tahun 74. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Lalu ada Repelita 2 pada tanggal 1 April tahun 74 sampai 31 Maret tahun 79. Lalu ada Repelita 3 pada tanggal 1 April tahun 79 sampai 31 Maret tahun 84. Lalu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan yang terakhir ada pemerataan memperoleh keadilan. Lalu ada Repelita 4 pada tanggal 1 April tahun 84 sampai 31 Maret tahun 89. Lalu ada Repelita 5
pada tanggal 1 April tahun 89 sampai 31 Maret tahun 94, dan yang terakhir dari Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Kebijakan sistem mercusuar dan panglima akhir tahun 1980 dan 1990. Setelah perubahan menjadi sistem mercusuar dan panglima, ekonomi Indonesia kian memburuk. Kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah. Kesejahteraan tidak merata, korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan demokrasi Pancasila kembali bias dan kabur, dan hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa saja. Kesimpulannya, sejak tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berlarut-larut, sehingga membuat nilai tukar rupiah jatuh, yang kemudian memancing kelompok kritis di masyarakat. Situasi yang awalnya hanya berupa kritis ekonomi berkembang menjadi kritis kepercayaan, sehingga pemerintah Orde Baru hanya sampai pada tahun 1998. Kalau semisalnya ada yang nanya seperti ini, bagaimana jawabanmu? Apakah visi utama pemerintahan era itu sesuai dengan pelaksanaan demokrasi serta sesuai dengan harapan masyarakatnya? Dikatakan tadi bahwa visi utama pelaksanaan demokrasi era baru itu yaitu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, karena adanya visi utama tersebut, maka lahirlah begitu banyak harapan-harapan dari masyarakat terkait dengan perubahan politik yang lebih ke arah demokratis dan lain sebagainya. Memang pada pelaksanaan demokrasi Orde Baru ini terjadi perubahan kondisi pemerintahan. Kemudian terlaksananya pembangunan dan meningkatkan ekonomi negara. Tapi semua itu hanya sementara. Nah, semakin berjalannya waktu, masyarakat semakin tersingkirkan dan tidak dilihat keberadaannya di lingkungan pemerintahan. Dan kondisi ekonomi semakin memburuk ke arah krisis. Dan sehingga memicu sekumpulan masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru ini, sehingga mereka menuntut dengan tuntutan tritura atau tuntutan rakyat, sehingga berakhirlah masa Orde Baru. Jadi menurut pemahaman saya sekarang, pelaksanaan demokrasi tahun 1965 sampai 1998 ini tidak sesuai dengan visi utamanya dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun ada beberapa yang terwujud. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.